Saat ini Kidul Official sedang berada di Museum Benteng Frendebook, Yogyakarta. Di part 2 ini, kita akan melanjutkan menelusuri diorama 1 yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa kependudukan Jepang di Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Simak video berikut ini. Pelaksanaan Kongres Jongjava 11 di dalam Joyodipuran, Jalan Kintelan 139 yang sekarang adalah Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 31 Desember 1928. Kongres ini sangat penting karena memutuskan Jongjava bersedia mengadakan fusi dengan organisasi lain. Keputusan ini sebagai realisasi dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua di Jakarta tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober 1928. Selanjutnya dalam Kongres Jongjava ke-12 di Semarang tanggal 23 sampai dengan 29 Desember 1929, Jongjava menerima baik rancangan fusi dengan adanya pendirian organisasi kepemudaan Indonesia yang dinamakan Indonesia Muda. Setelah itu secara resmi Jongjava dibubarkan. Berikutnya bertempat di Bangsal Manguntur Tangkil, Siti Hinggil Keraton Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX didampingi Gubernur Dr. Lusin Adam saat dinobatkan sebagai Sultan di Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940. Tepat jam 11 waktu Indonesia Barat, Gusti Raden Mas Doro Jatun dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Sudipyo Raja Putra Narendra Mataram. 5 menit kemudian dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sampean Dalem Engkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Saidin Panatagomo Khalifatullah kaping 9. Setelah penobatan, Sultan memberikan sambutan pertamanya, di antaranya, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap orang Jawa." Diorama berikutnya, pada 6 Maret 1942, pasukan Jepang memasuki kota Yogyakarta dari arah timur, kemudian menuju Jalan Malioboro dan Gedung Gubernuran atau Gedung Agung yang sekarang. Untuk menarik simpati rakyat, para serdadu Jepang menyerukan Nippon Indonesia sama-sama, mengumandangkan lagu Indonesia Raya, dan secara demonstratif membawa gambar Ratu Belanda dan kemudian ditusuk-tusuk dengan bayonet. Kedatangan pasukan Jepang ini disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX dengan tegas. Di hadapan pembesar, beliau berkata bahwa segala hal yang berhubungan dengan masalah Kasultanan Yogyakarta hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Sultan. Hal ini dilakukan agar Sultan dapat terus memimpin rakyatnya secara langsung. Berikutnya, anak-anak sekolah dan pemuda melakukan latihan kemiliteran pada masa kependudukan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 di lapangan Bumijo, Jalan Tentara Pelajar Yogyakarta. Materi pelatihan berupa baris berbaris dan kemiliteran dengan menggunakan senjata tiruan.
Selama latihan kemiliteran, mereka juga memberikan penanaman nilai-nilai semangat kebaktian atau Hoku Seishin yang meliputi 3 hal, yaitu pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuai dengan bukti. Dengan diikutsertakan rakyat Indonesia dalam bidang kemiliteran itu, lalu timbul pengalaman yang sangat berguna bagi kebangkitan keprajuritan nasional dan sekaligus merupakan pengembangan di bidang pertahanan. Selanjutnya, pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, pengaruh tenaga kerja Romusa seringkali disalurkan ke luar Jawa untuk proyek pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan kemenangan perang bagi Jepang. Agar pengerahan tenaga Romusa Yogyakarta tidak disalurkan ke luar Jawa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan pembangunan selokan Mataram yang menghubungkan Sungai Progo dengan Sungai Opak. Pembangunan yang dimulai pada tahun 1944 sampai 1945 ini berhasil menyelamatkan dan mengurangi penderitaan serta korban jiwa akibat pengerahan Romusa. Pada awalnya, selokan Mataram yang mempunyai panjang sekitar 30 km diresmikan dengan nama Kunsei Yasuhiro atau Kanal Yasuhiro. Berikut adalah replika lambang keraton. Replika lambang Paku Alam. Lambang Kadipaten Paku Alam tampak lebih mendekati bentuk lambang Keraton Kasultanan Yogyakarta. Elemen utama berupa mahkota dan sayap yang terbentang di sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, replika Hobo 8. Lambang hasil rancangan Hamengkubuwono VIII ini dinamai Projo Jinho. Lambang ini didominasi oleh gambar sayap dengan bulu pada masing-masing sisi 8 buah yang menggambarkan Hamengkubuwono VIII sebagai Raja ke-8 dinasti Hamengkubuwono. Selain sayap, ada inskripsi 2 huruf Jawa, Ho untuk H berarti Hamengku dan Bo untuk B berarti Buwono. Orang awam di Yogyakarta sering menyebutnya dengan Hobo, yang jauh lebih dikenal dibandingkan nama resminya Projo Jinho. Selain itu, yang menarik dari lambang ini adalah penggunaan songkok sebagai mahkota. Songkok sebagai tutup kepala khas prajurit Mataram merupakan simbol keberanian dengan kegagahan yang didominasi kultur Yogyakarta. Berikutnya replika Hobo 9. Lambang Projo Jinho ini pertama kali digunakan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII yang bertata pada tahun 1921 sampai dengan 1939 dan terus digunakan oleh para penggantinya termasuk Hamengkubuwono IX. Perbedaan lambang Hobo 9 dengan Hobo 8 hanya pada bagian jumlah bulu sayap yang menyesuaikan nama sultan yang bertahta. Pada lambang Hamengkubuwono IX ini, bulu pada setiap sisi sayap berjumlah 9 sebagai identitas Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertahta pada tahun 1945 sampai dengan 1988. Projo Jinho sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Praja berarti abdi negara dan Jinha berarti sifat sejati. Secara harfiah, Projo Jinho bisa diartikan sifat sejati abdi negara.
Selanjutnya replika Hobo 10. Saat ini Sri Sultan Hamengkubuwono X masih menggunakan lambang Praja Jinho dengan sedikit perubahan. Perubahan yang amat mencolok yaitu adanya angka Jawa di bawah tulisan Jawa Hobo yang berarti 10. Selain itu juga jumlah bulu pada bagian sayap yang berjumlah 10 buah. Hal itu melambangkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X yang bertahta saat ini. Secara keseluruhan, lambang yang digunakan masih sama. Songkok di bagian atas adalah tutup kepala khas prajurit Mataram yang menjadi simbol kegagah beranian. Sepasang sayap berarti kekuatan yang seimbang, serta warna emas yang berarti keluhuran dan warna merah berarti keberanian. Nah, itulah tadi jalan-jalan kita ke Museum Benteng Vrendebuk Yogyakarta. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel kami agar channel kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.